Jepang emang selalu jadi tempat impian banyak orang, mau itu cuman buat liburan atau bahkan tinggal di sana. Mulai dari budayanya, lingkungannya, bahkan sampai jenis pekerjaan yang ada di sana tuh selalu jadi opsi buat orang-orang pergi ke sana. Apalagi sekarang Jepang lagi ngebutuhin anak-anak muda kan, karena orang-orang Jepang sekarang banyak yang child free. Industri hiburan di Jepang juga terus berkembang, mulai dari anime, musik, film, J-rap, Muslim semuanya tuh berkembang dan di-enjoy atau dinikmati seluruh dunia. Apalagi buat tinggal, nggak sedikit yang pengen buat tinggal di sana. Suasana dan energi dari Jepang inilah yang bikin Kanye West pernah jadiin Jepang sebagai salah satu tempat untuk personal exile-nya dia. Dia pernah ngelakuin ini di tahun 2009 karena dia ngerasa semua orang di Amerika tuh benci sama dia. Ini kejadiannya persis setelah kejadiannya Taylor Swift. Dan sekarang Kanye West kembali ke Jepang untuk mencapai kejayaannya dia lagi. Karena tahun ini kita tahu banget kalau misalkan Kanye West tuh udah lagi aktif-aktifnya banget. Tahun ini dia rilis 2 album, Vultures 1 dan Vultures 2. Vultures 1 dan Vultures ini adalah 2 album yang benar-benar kontroversial banget dan hampir nggak disukai sama hampir semua fans Kanye West. Termasuk gua. Jujur gua pribadi bukannya benar-benar nggak suka banget sih, tapi gua pribadi lebih ke nggak puas aja gitu sama hasil kerjanya Kanye West dan Ty Dolla $ign di tahun ini. Terutama di project Vultures 1 dan Vultures 2. Vultures 1 sendiri rilis di bulan Februari tahun ini atau awal tahun 2024. Bisa dibilang ini adalah konseptual album pertamanya Kanye West dan Ty Dolla $ign di tahun ini, dinamain Project Vultures. Munculnya project ini tuh bikin fans bener-bener excited banget karena udah sekitar 3 tahunan Kanye West bener-bener nggak drop apa-apa. Sebelum Vultures, Kanye West terakhir drop tuh ada di Donda. Donda pun rilis terakhir tahun 2021. Otomatis fans berekspektasi tinggi dong, apalagi pas Donda itu listening experience-nya tuh Kanye West benar-benar terbang dan naik ke atas gitu, salah satu kejadian yang paling plus aura momen banget pada saat itu. Dan orang-orang berekspektasi lebih lah buat di Vultures 1 dan Vultures 2 ini. Dan ternyata pas udah rilis, Vultures tuh bener-bener di bawah ekspektasinya fans. Fans merasa bahwa album ini tuh bener-bener di bawah standarnya Kanye West yang sebelum-sebelum ini. Suasana happy, semangat, yang nyentuh hati lah. Lagu-lagu Kanye West yang lama kayak Stronger, All Falls Down, Runaway, Devil in a New Dress, itu selalu membekas di hati penggemar Kanye West. Belum lagi album-album kayak My Beautiful Dark Twisted Fantasy, terus The College Dropout, terus album Ye, apalagi Life of Pablo. Album-album barusan tuh bener-bener punya standar yang tinggi banget, dari pakai sampel yang aneh-aneh sampai membekas banget di hati para fansnya Kanye West di seluruh dunia. Album yang gue sebutin tadi itu emang bener-bener masterpiece semua. Gue yakin beberapa dari lu kalau misalkan udah into di beberapa lagunya Kanye West, lu bakal suka banget sama isi lagu dari dalam album yang udah gue sebutin tadi. Saking masterpiece-nya album ini, album-album barusan tuh udah menangin banyak banget Grammy dan penghargaan. Bahkan album-album sebelumnya tuh sampai bikin tren di seluruh dunia. Bahkan sampai 1 atau 2 tahun ke belakang tuh album-album yang sebenarnya umurnya udah lebih dari 5 tahun ini masih sering banget menghiasi TikTok, yang dimana padahal TikTok ini tuh dihiasi sama Gen Z semua. Tren Kanye sebelum Donda itu bener-bener tren seluruh dunia, nggak cuman di sekitar fans Kanye West doang. Tapi Vultures ini menurut gua ya cuman berada di sekitaran lingkungan Kanye West aja dan nggak bisa berkompetisi dengan lagu-lagu lainnya. Paling yang bisa berkompetisi sama lagu-lagu lainnya tuh kayak cuman Carnival. Carnival juga karena di dalamnya tuh ada Playboi Carti. Playboi Carti itu fanbase-nya salah satu yang paling besar banget sekarang di industri rap ya, karena suaranya itu paling unik menurut gua. Dan album ini tuh bisa dibilang listenernya cukup sedikit dan gak mendominasi album-album Kanye West sebelumnya. Intinya Kanye West di album ini tuh emang menjadi seorang personality yang bener-bener jauh banget dari dia biasanya, dan personality baru ini dia munculin di album Donda. Karena pas di tahun 2021 atau pas album Donda ini rilis, Kanye West officially ganti nama jadi Ye. Menurut gue persona ini tuh jauh lebih gelap daripada persona Kanye West yang lainnya. Dan eksperimentalnya Kanye di album Donda sampai Vultures 2 ini emang bener-bener dark banget. Dan menurut gue salah satu alasannya apa? Kim Kardashian. Dan banyak banget fans yang menganggap bahwa Kanye West tuh udah gak seasik waktu dia masih di era Donda. Vultures 1 lewat, akhirnya Vultures 2 muncul nih di tahun 2024 juga, tepatnya di bulan Agustus. Sebelum Vultures 2 ini, menurut gue sebenarnya Vultures 2 adalah harusnya jadi pembuktiannya Kanye West. Karena Kanye West di tahun ini tuh bener-bener nggak jelas banget, apalagi setelah insiden Yo Dot I Got You. You know we had to get the hooligans up here. We gonna take this pussy nigga out. Yo Dot I got you. Pernah gue bilang di video sebelumnya, ngapain dia ikut-ikut rap beef gitu loh. Padahal ini masalahnya Drake sama Kendrick.
tapi Kanye West di situ diledek-ledekin banget. Dan ekspektasi fan terhadap album ini juga, ini bisa jadi fixed versionnya of Vultures. Ternyata pas udah rilis, ya sama aja kayak Vultures gitu. Gue nggak bilang Vultures tuh adalah sebuah album yang jelek, karena udah gue pernah bikin videonya, dan menurut gue album ini tuh nggak seburuk kata orang-orang gitu loh. Coba dengerin dulu, dan pasti ada beberapa lagu yang bikin lo merasa, wah ini Kanye West banget gitu. Masalah terbesar menurut gue di dalam album ini adalah standar produksi. Standar produksi di dalam lagu ini tuh menurut gue bisa dibilang jadi salah satu yang paling rendah lah di eranya Kanye West. Bahkan ada beberapa website yang bikin gimana caranya Kanye West kalau mau fix Vultures 2. Contoh-contoh kesalahan yang ada di dalam album ini adalah Kanye West punya lagu yang bisa dibilang nggak selesai. Lirik-liriknya ada di salah satu lagu, judulnya 530. Kanye West tuh bener-bener kayak nggak nyelesain lagunya dia. Ada di beberapa part lagu dia cuman humming doang. Dan ini bikin banyak banget fans kecewa. Apalagi di lagu lainnya, dia juga menggunakan AI. Sebenarnya nggak benar-benar menggunakan AI sih, tapi lebih ke dituduh menggunakan AI oleh fans-fansnya. Kalau misalkan lu dengerin Sky City, lo ngerasa kalau misalkan suaranya ini tuh Kanye West, tapi bukan style Kanye West, ngerti gak sih? Bahkan ada lagu tuh yang partnya double. Ada 2 lagu di dalam album Vultures tuh, judulnya Husband sama Lifestyle, dan lagu Husband tuh dijadiin intro sama Kanye West di lagu Lifestyle. Neighbors know this shit get out of hand. Jadi ada lagu judulnya Husband nih di dalam album Vultures tuh. Lu udah dengerin nih. Nah terus pas lu denger Lifestyle, itu tuh ada transisi buat masuk ke Husband lagi gitu. Jadi lagunya 2 kali. Oh. Neighbors know this shit get out of hand. Ini bikin semua fans tuh bingung kenapa dia bikin kayak gini, kenapa Kanye West gak bikin satu lagu aja gitu loh. Dan jujur listener Vultures tuh lebih drop lagi daripada Vultures, karena orang-orang atau fans tuh udah kecewa duluan sama Vultures dan berharap Vultures tuh lebih baik. Ternyata enggak, sama aja. Dan beberapa kali Kanye bilang kalau misalkan dia pengen fix Vultures tuh, nggak tahu gimana caranya, tapi emang ada beberapa orang yang bilang Kanye lagi mixing buat Vultures 2 lagi. Ya udah nih, setelah Vultures 1 dan Vultures 2, banyak banget fans yang kecewa. Kayak, ngapain sih kayak gini? Ini jadi salah satu tahun yang paling buruk punya Kanye West. Dan jadi sumber kekecewaan fans juga. Kita nggak berekspektasi sesuatu yang kayak gini dari Kanye West. Kita berharap Kanye West kasih bangers lagi buat kita semua gitu loh. Tapi kenapa justru Kanye West menurunkan standarnya dia buat rilis lagu gitu. Jujur gue cukup kecewa juga di Vultures 1 sama Vultures 2. Tapi menurut gue muncul harapan setelah listening party Vultures di Seoul, Korea. Menurut gue di dalam listening experience ini, Kanye West tuh memunculkan 2 personality dia, the new Kanye West yang lebih dark, dan the old Kanye West yang bener-bener fun dan rilis lagu yang seru-seru juga. Di dalam listening experience ini sebenarnya Kanye West ngebawain lagu-lagu dia di Vultures 1, di Vultures 2, terus dilanjut sama hits-hits dia yang lama. Pas dia bawain lagu-lagu yang ada di dalam Vultures 1 dan Vultures 2, dia pakai topeng, terus pakai outfit full black, dan dia terlihat kayak nggak kelihatan lah mukanya gitu loh. Auranya tuh bener-bener dark banget, beda banget sama setelah dia selesai bawain lagu-lagu yang ada di dalam Vultures 1 dan Vultures 2. Dia bener-bener bawain hampir semua album yang pernah dia buat, mulai dari The College Dropout sampai Donda. Dan ini benar-benar mengembalikan mood fans seluruh dunia banget, walaupun listening partinya cuma di Korea. Karena semua fans yang ada di dunia tuh benar-benar seneng banget. Wah, old era of Kanye West kembali gitu loh. Kanye West yang sebelumnya pakai topeng, dia nggak kelihatan senyumnya, dia nggak kelihatan enjoy, dia nggak kelihatannya cuman gitu-gitu aja dan nggak memenuhi ekspektasi fans sebenarnya. Terus tiba-tiba dia berubah, ganti baju jadi full putih, dia joget gila-gilaan, dia happy, dia having fun, dia bawain beat-beat lamanya dia, dan dia bikin semua fans yang ada di dalam situ tuh bahagia anjir. Cara berpakaian sampai tingkahnya tuh bener-bener the old Kanye West banget, bukan Ye lagi. Walaupun di sini dia masih punya nama Ye, tapi hal ini tuh bisa jadi sebuah harapan besar lah buat Kanye West fans, karena Kanye West bisa mengembalikan aura dia yang lama lagi. Setlist nostalgia yang ada di listening party ini tuh juga bener-bener asik banget. Lagu-lagu yang lagi gue sering denger akhir-akhir ini kayak All Falls Down, Stronger, Good Life, Like we always do with this time. I go for mine. I got to shine. Told you. I Wonder, I wonder, baby, if you know why. Through the Wire, I spit it through the wire.
tuh lagu-lagu Kanye West graduation ke bawah lah. Bahkan Runaway itu pun walaupun cuma notes-nya aja tuh dimainin sama Kanye West di dalam listening party ini. Gua yang lihat klipnya doang di TikTok dan pada akhirnya gue nonton semua full 3 jam. Ada live streamnya di YouTube, bener-bener seneng banget gitu loh. The old Kanye West is coming back. The best era of Kanye West is coming back. Awalnya gue kayak cuman yang ya udah biasa aja gitu. Oh, Kanye West kembali jadi Kanye West. Tapi dari tadi gue bilang new Kanye, old Kanye. Emang old Kanye itu seperti apa sih? Yang pertama itu dari auranya. Auranya itu terlihat lebih semangat, lebih bahagia, lebih happy daripada era Y yang akhir-akhir ini tuh cukup dark banget. Terus dari outfit juga, Kanye West pada era lamanya dia tuh punya baju yang bener-bener berwarna banget dan ngeluarin banyak banget hal yang bikin tren gitu. Kayak Yeezy jadi tren di seluruh dunia itu kan karena Kanye West, bukan Ye gitu loh. Bahkan Ye sekarang udah nggak sama Adidas gitu kan, walaupun karena Adidas juga yang sebel karena Kanye West anti-Semitism. Lagunya juga beda karena lagunya Kanye West di era Kanye West tuh bener-bener dark banget, memberikan harapan, memberikan kecintaan pada diri dia sendiri, memberikan kebahagiaan lah bagi banyak banget orang. Dan menurut gue era Y ini masuk setelah Kanye West cerai sama Kim. Karena Kanye West kan dulu bener-bener sayang banget dan cinta mati lah sama Kim. Jadi kita bener-bener merindukan the old Kanye West banget lah. Nah terus tiba-tiba Kanye West dikabarkan pindah ke Jepang setelah dia mengkonfirmasi kalau misalkan dia lagi bikin album judulnya Bully. Buat produksi album ini tuh Kanye West sampai pindah ke Jepang dan mengisolasi dirinya di sebuah hotel. Kanye West bikin album ini juga bener-bener sendirian banget. Jadi menurut gue album ini tuh bakal album yang bener-bener Kanye West banget lah. Beberapa orang yang udah denger lagu Kanye West di dalam album itu mengatakan bahwa album ini tuh bener-bener Kanye West banget. Album ini juga diklaim jadi nggak ada featuring sama sekali, jadi suara yang bakal kita denger di dalam album ini bakal pure Kanye West semua. Terus beberapa hari lalu tuh Kanye West udah rilis snippetnya di Instagram media, bahkan dia sampai rilis 2 kali di feed sama Instastory. It's been a long time coming. Menurut gua ini cukup menenangkan dan cukup enak banget, walaupun beberapa orang bilang kalau lagu ini tuh diproduksi pakai AI dan sedikit AI menurut gue, dan gue harap bukan AI karena suaranya kurang Kanye West, tapi produksinya dan beatnya tuh bener-bener Kanye West banget. Dan gue setuju kenapa diupload 2 kali sama Kanye West, karena this is a fucking masterpiece menurut gue. Suara yang udah lama gak gue denger di dalam diskografinya Kanye West. Dan udah banyak banget yang leaks, kayak cover albumnya udah mulai leaks, bikin semua orang seneng. Merchandise-nya juga leaks, bikin semua orang seneng banget. Dan kita gak bakal pernah tahu ini album bakal dirilis kapan, dan gue berharap album ini bisa dirilis secepatnya. Karena kalau misalkan album ini dirilis secepatnya, bahkan tahun ini atau tahun depan lah, awal tahun depan, ini bakal seru banget. Karena industri lagi seru-serunya, lagi banyak banget orang yang drop, banyak banget orang-orang besar yang akan drop album. Baru semalam abis gue syuting ini, Tyler the Creator kayak kasih tease sedikit gitu, dan feeling gue Chromatopia itu adalah sebuah album. Kendrick Lamar juga diklaim lagi bikin sebuah album, Frank Ocean juga diklaim lagi bikin sebuah album. Jadi it's time for us boy, waktunya kita kembali, waktunya kita bersenang-senang dengan album-album yang seru-seru, kita kembali bersenang-senang dengan orang-orang yang sudah kita rindukan sejak lama gitu. Dan jujur gue sangat menunggu Bully ini atau album Kanye West yang bakal dirilis, karena we need some bangers again. Tahun ini karena belum ada yang bener-bener bikin gue bergairah banget, paling ya kayak Not Like Us sama Euphoria, dan dua-duanya itu dari Kendrick Lamar. Kendrick Lamar juga artis lama kan, maksudnya lama ya udah dia lagi gitu loh. Tahun ini emang Kendrick Lamar banget. Paling ya selain Kendrick Lamar yang muncul juga kan Eminem di albumnya dia The Death of Slim Shady Coupe de Grace. Nah itu juga lumayan keren, bahkan jadi objek penelitian buat skripsi gue biar gue lulus. Tapi menurut gue ya The Death of Slim Shady belum sewah itu gitu loh buat didengar, karena ya Eminem, the old Eminem kembali, dan menurut gue itu kayak suara lama yang kembali aja gitu loh, bukan yang bener-bener lagu in-warming enak banget didengar kayak Kanye West dan lainnya. Gue berusaha untuk menahan ekspektasi gue banget sih di dalam lagu ini, tapi gue harap Kanye West seenggaknya mengembalikan standar lama dia lah, produksinya dia juga di album Bully ini, karena album ini kan bener-bener dia banget nih rumornya. Kira-kira dari gue kayak gitu aja. Kalau misalkan lu suka sama video ini lu bisa langsung like, kalau misalkan lu suka sama channel kayak gini lu bisa langsung subscribe. Dari gue kayak gitu aja. Sunpower cabut.